Satu datang di sini. Iya, lagi habis langsung ditolak. Sabar ya. Iya, hatur tidur kan. Akan Cibomok berapa? Oh, Ternyata dari sini korban-korban ini tadi itu yang dia iya yang rame-rame datang kemarin. dari situ ya. Ambil duduk bang. Iya, Sambil udah dia punya. wah. Banyak orang berhasil ya. Mm-mm. Hmm. Begitu kaya kita duduk bantu foto ya. Itu foto kaya dari apa? Tadi pas ya. Lu halang kakak nanti. Oke. Tanggal berapa ya? Iya, selamat sore untuk semua kawan-kawan. Hari ini hari Kamis tanggal 4 November 2021. Kembali lagi bersama saya Roberta Muyapa di Enal Talk Coffee, di Perempuan dan Ngopi, ruang perempuan di mana diciptakan untuk perempuan berbicara, berkarya, dan berdaya untuk kita semuanya. Sore hari ini seperti biasa saya akan ditemenin dengan perempuan pastinya. Hari ini kita akan mengangkat soal tentang kosmetik. Kosmetik dari bahan alami tanaman
pangan lokal seperti ketimun, kemudian buah merah, wortel dan lain-lain. Nanti dia punya proses cara pembuatan semua tuh kita datangkan dia punya orangnya langsung yang buat. Saya punya kakak perempuan namanya Darmin Jenawipa. Kita panggil saja kakak Darmin Jenawipa. Mari gabung bersama aku di sini. Ya. Oke guys, selamat sore. Ini saya punya kakak Darmin Jenawipa. Kakak kenalan dulu. Halo semuanya, selamat berjumpa bersama saya sendiri Darmin Cenaipa, dan terima kasih banyak untuk adik perempuan Iya. adik Roberta Muyepa yang sudah mengundang untuk bisa berbagi cerita, pengalaman, ya seperti itulah seputaran pembuatan sabun terutama dari pangan lokal untuk memproduksikan sesuatu yang produksi Ya. global lah istilahnya seperti itu, mengangkat dari pangan lokal ke produk global seperti itu. Iya, betul sekali kakak. Benar. Ini suatu kebanggaan bagi saya bisa duduk bersama saya punya kakak perempuan di live begini. Hai. Kakak apa kabar? Nah, begini sudah baik-baik. Ya, baik-baik saja. Puji syukur kakak. Puji Tuhan. Kakak jam terbang tinggi nih kayaknya. Ya, seperti begitulah. Sebentar ada di Jayapura, Paniai, Dia Idulya, Napire, ya itu sudah. Iya, Semua kita punya daerah jadi. Iya, iya. Itu kakak saya ya. Kakak makan pinang nggak tidak? Oh iya jelas. Kalau mau makan, kalau tidak nanti nggak apa-apa. Kalau kita lagi mau santai cerita-cerita lebih bagus pakai pinang. Makan Iya. pinang itu kan lebih enak. Kan betul. Sore hari ini nih saya sedikit soak, tapi karena itu besok kalau perempuan jadi mau semangat. Baru sendiri bagaimana soalnya? Iya betul. Sendiri apa kabar? Ampun ya, tidak lama. Aku jawab ini kakak. Saya sebenarnya soak tadi. Luar biasa. Soak karena belum dicas kakak. Baterai ke apa jadi? Lama tidak dicas. Iya kakak, sambil makan pinang kita juga bisa pesan kopi kakak. Kakak mau minum kopi kah atau sebentar kita pesan saya dulu toh? Boleh. Kebetulan kita punya kakak ganteng yang selalu standby di Nauko sini, Mas David dia ada. Beberapa kali saya live streaming itu Mas itu tidak biasa ada, dia masih tidur kakak. Oh begitu Iya, ya? ini kayaknya baru pertama deh, kayaknya dia bareng sama kita. Kita boleh pesan minuman kan Mas Barista? Oh, iya, saya kan cuma pesan doang dulu. Saya nanti pesan ini ya, coklat itu, fruit kayak itu, yang ada ice-nya di atas. Kakak apa ya? Biasa, kopi Joni kayaknya. Seperti biasa. Oh iya, kopi Joni itu paling enak sih bang. Saya kemarin di luar kota tuh saya rindu kopi Joni terus kan. Tapi saya tidak punya waktu untuk duduk ngopi. Oke kakak. Ini kawan-kawan banyak sekali yang tertarik untuk ikuti kakak punya apa itu namanya, lebih kepada produk pembuatan ini, lebih sampai pada usaha toh, lebih ke produktif, ada nilai ekonomisnya untuk kakak dan lain-lain. Ini kakak punya, mungkin kita lebih kepada latar belakang dulu soal pendidikan. Kakak bisa cerita sedikit, kakak mungkin dari
kuliah mungkin ambil bisnis kah, usaha kah, atau apakah kayak begitu. Ya makan pinang. Aku pinang. Ayo apa kalau soal kuliah latar belakang, jujur sebenarnya bukan di bisnis, tapi dari kecil memang saya senang berjualan karena waktu itu di Paniai Enaro Tali, di samping-samping rumah itu banyak sekali buah-buah giawas, terus apa buah tali markisa ini, Markisa. terus buah terung Belanda, Iya. banyak. Jadi senang jualan. Setelah itu dapat uang, beli tepung, bikin kue lagi, jual kembali lagi kayak begitu. Begitu ya. Itu waktu kecil. Terus SMP suka juga kayak macam dapat uang lebih, beli permen kah di toko, jual di teman-teman di sekolah. Iya. Terus lanjut lagi ke kuliah juga begitu. Kuliah dapat uang lebih atau tidak dapat beasiswa, Wow. beli rambut atau pokoknya lebih ke fashion. Oke. Pakaian, sendal, sepatu begitu, jualan di sana, kadang kirim ke Papua begitu, sampai akhirnya memang saya cinta ke dunia fashion. Seperti itu, dunia stylish kayak gitu. Jadi terus banyak juga teman-teman, sempat bergabung dengan teman-teman dari luar. Iya. Gitu. Jadi terus saya bandingkan antara masa perkembangan ekonomi di Papua, terus semangat membangun usaha bisnis secara mikro dan makro antar kita orang Papua dengan orang Jawa itu mulai dari pertama itu saya mulai lihat, bandingkan seperti itu. Iya, Jadi mereka itu pas kuliah tapi kayak macam ya kuliah itu hanya sampingnya, tapi mereka punya jiwa bisnis untuk membangun sesuatu. Itu ada kayak kerjasama, kerja apa, bisnis kelompok, perorangan kayak begitu. Dari situ baru senang ikut kayak macam seminar-seminar kalau ada entrepreneurship, kayak gitu suka saja ikut. Tapi saya secara pribadi belum untuk apa memulai, tapi memang secara apa namanya, misalnya kalau beli di toko terus jual sendal, sepatu apa segala macam sudah di sana. Itu sudah biasa. Sudah biasa. Tapi membuat sesuatu yang inovasi, membuat sesuatu yang baru itu belum, sebenarnya rindu sekali. Sampai akhirnya suka kayak hand body itu saya suka racik sendiri, terus sabun itu bikin racik-racik sendiri. Pertama itu begitu. Pertama jadi hobi saja. Hobi ya. Karena hobi. Lahir dari hobi seperti itu. Kebiasaan kemudian menjadi hobi. Iya kakak, saya ini sepakat. Kita lihat Papua. Kalau kita berada di luar Papua baru kita bisa lihat Papua sesungguhnya itu bagaimana. Iya, betul. Kita kurangnya di mana, kita lebihnya di mana tuh kalau kita berada di luar Papua. Betul. Jadi sehingga kakak bisa buat seperti ini tuh memang luar biasa, contoh yang baik untuk kami perempuan-perempuan khususnya. Kemudian kakak punya awal usaha juga. Sudah mulai dari kecil, dari jualan buah, bantu orang tua untuk jualan di pasar, kemudian sampai pada tahap fashion, yaitu jual beli celana, baju, pokoknya fashion ya, kayak gitu kan kakak. Kalau untuk usaha ini sendiri, usaha produk ini kosmetik dari tanaman ini, itu kakak mulai dari kapan itu? Juli kan? Kayaknya iya bulan Juli kemarin. 2021. 2021 ini. Berarti baru saja kakak. Iya. Tapi kakak sudah ya ada lah, bisa lah pengalaman. Iya, lumayan. Kemudian iya, ini nih kakak belajar ini tuh mungkin ikut pelatihan dulu atau sekolah khusus kah? Atau mungkin lihat dari YouTube kah? Ya lebih banyak belajar dari kayak artikel, terus YouTube, baca ya. Baca. Jadi memang awalnya buat juga itu bukan langsung lihat buat jadi, bukan. Memang sempat gagal juga, sampai berapa plastik itu sampai bikin buang sampai memang sempat yang down. Aduh betul. Saya sudah
titik di mana saya down dan saya rasa aduh sudahlah begitu, saya istirahat dulu Sudah, 1 ya. minggu kah 2 minggu dulu begitu, Betul kakak. istirahat dulu sampai akhirnya tenangkan hati pikiran. Ya mau bagaimanapun kita punya sumber pikiran pengetahuan tuh hanya Tuhan. Jadi memang waktu itu sempat bilang Tuhan maksa saya ingin memulai ini begitu, saya sudah sejauh ini, saya punya keinginan ini, maksa usaha sudah sampai sini, Iya. maksa tunjukkan dia punya ininya apa, cara yang benar-benar yang pasnya itu yang bagaimana. Sudah pas cari lagi informasi, buka lagi, gali lagi, sudah dapat dan akhirnya jadi. Dan pertama pembuatan sejalan bagi-bagi ke orang-orang seperti itu. Bahat tidak dapat kakak. Yang di Jayapura maksudnya. Kakak belum dapat. Aduh, memang begitu kakak. Jadi memang kita harus jatuh dulu baru Iya betul. merayap, baru dimulai berdiri dan Iya, jalan seperti itu. kayak begitu. Tapi ya puji Tuhan kakak sudah luar biasa sekali. Sudah sejauh ini saya juga ikuti lewat media khususnya, kakak sudah ya bisa lah, ada lah. Ya lumayan kan, ya, seperti itu. Iya kakak. Kemudian motivasi kakak, motivasi yang menjadi motivasi bagi kakak untuk terjun ke dunia bisnis usaha itu apa? Motivasi simpel saja sih sebenarnya. Iya. Motivasinya itu saya cuma mau bilang bahwa usaha khusus untuk kita perempuan Papua, maksudnya perempuan laki-laki Papua semua itu, masa kita punya potensi yang sudah Tuhan taruh luar biasa secara alami. Iya. Kadang kitanya saja yang malas menggali potensi itu. Betul. Masa kita tinggalkan, pendamkan seperti itu. Jadi Iya. ya manusia hidup itu kan maksa bukan harus selesai kuliah langsung pulang jadi pegawai. Banyak yang kayak selesai kuliah langsung kita maunya pegawai, tunggu sampai Sampai tes ijazah. baru. Nah seperti itu. Sedangkan kita ini punya potensi alam yang sangat banyak yang bisa kita kelola, Yes. yang bisa kita kembangkan, bahkan bisa kita kenalkan di tingkat nasional maupun mancanegara. Amin. Seperti itu. Tapi kadang kita tenggelamkan itu sehingga kita hanya fokus ke sesuatu yang tidak mungkin, tidak pasti. Jadi motivasi saya untuk kita semua, ini Papua ini luas dengan kekayaan alam yang masih banyak. Jadi pertama kenali kita punya diri dulu. Ya. Kita maunya di mana? Karena segala sesuatu yang kita buat itu kita harus dengan sesuatu yang kita cintai dulu seperti itu. Kita cinta di mana ya sudah dari situ baru kita ini. Jadi ya. Jadi bisnis ini maksudnya membuat sesuatu yang baru itu sangat baik dan banyak seperti itu yang bisa kita gali. Jadi buat teman-teman juga ayo maksudnya jangan terpaku ke sesuatu yang hanya instan. iya seperti itu, tapi kita mau menggali lagi terus, belajar lagi terus, dan membuat sesuatu yang lebih berguna seperti itu. Iya. Ya kalau bisnis, ya kalau mau bisnis jatuh bangun itu biasa, untung rugi itu biasa. Iya. Untung rugi itu biasa. Jadi yang penting tetap semangat saja. Kalau sudah ini sesuatu jangan pernah patah semangat, tetap saja. Terus itu sih saya punya motivasi seperti itu. Iya kakak. Nah, saya sepakat sekali dengan kakak punya. Tadi kakak bilang tuh kalau kita harus kenali kita punya diri sendiri dulu. Kita bisanya di mana? Kakak kan tadi pertama sekali bilang kalau latar belakang kakak ini nih sampai pada tahap ini karena dari kebiasaan menjadi hobi. Iya, betul. Itu tidak terlepas dari kenali kita punya diri sendiri dulu. Iya. Jadi kita dulu kopi datang. Aduh, terima kasih Ganteng. Terima kasih God bless. Bapak. Orang ku bapak masa depan. Hormat guru. Selamat sore Bapak. Kita ambil makan siang jadi
ipar nu. Iya toh maksudnya keluarga. Iya betul betul. Iya kakak. Sejauh ini kakak usaha yang kakak sudah bangun di tahun 2021 bulan Juli ini adalah kosmetik. Iya. Apakah ada usaha-usaha lain yang kakak geluti jalani atau ini doang kakak benar-benar fokus untuk ini? Dan kalau memang ini doang, kenapa tidak yang lain lagi kakak jalankan kayak gitu? Kan kakak sudah biasa dengan menjual fashion dari baju misalnya, kemudian celana. Ya memang sempat sih bukan hanya sabun tapi sempat juga buat lipstick dari bahan alami juga. Yeah. Terus toner rambut, terus Toner rambut. butter rambut juga sempat. Wow. Jadi 3 items tapi 3 produk lah istilahnya ya. 3 bukan 4, sabun, lipstick, toner sama butter. Kakak kan orang otak ini. Ini bisa kakak harus buat pelatihan buat kita. Bisa kakak? Iya tapi bukan sekarang atau nanti. Iya. Mungkin awal tahun kah? Oh. Begini lagi. Oh jadi begitu. Begitu. Cuma memang yang minyak apa segala macam itu buat, tapi sementara saya memang fokus di sabun dulu, bukan berarti saya tinggalkan produk yang lain, bukan. Itu juga tetap buat, tapi lebih banyak produknya ini karena lebih banyak peminatnya ini, perempuan laki-laki pakainya ini jadi sabun. Oh iya betul. Aduh. Sampai seperti begitu. Oke. Sabun. Jadi dia punya bahan dasar yang kita ketahui itu, kita bisa lihat dari dia punya merek kah, isi kah, rasa kah atau apa ini? Ada buah merah, kemudian ada pepaya, kemudian ada mentimun, wortel, apa dan lain-lain. Kalau yang ini pepaya ini memang campurannya. Itu dia punya campuran selain bahan dasar dari buah-buah ini, dia punya bahan dasar lain tuh apa? Campurannya mungkin? Ya bahan alami saja semua, minyak kayak minyak kelapa, terus minyak sawit, kelapa sawit, minyak kelapa, terus zaitun kayak gitu. Oh iya. Jadi semuanya bahan alami. Makanya pas kemarin di Pania itu teman-teman banyak yang beli, katanya itu sabun itu bikin halus katanya. Namanya itu karena minyak jadi Oh karena ada beberapa campuran minyak di dalam. Iya. Jadi kalau bagus memang itu di daerah dingin memang bagus juga. Lebih bagusnya itu untuk rambut kayak ini kalau dia sudah bikin minyak. Kulit juga kan? Kulit Kalau yang jerawat ada. Oh iya bagus. Iya ada satu pertanyaan ada dari oke. Semuanya bahan alami, jadi pokoknya tidak perlu takut seperti itu. Jadi ini bisa, kayaknya kan ini bisa sabun muka juga toh. Iya toh kakak. Bagus, buah merah itu bagus. Ini buah merah bagus untuk jerawat. Kalau buah merah ini kan dia kayak akan manfaat toh. Terus memang kami punya orang-orang tua dulu juga diambil minyaknya itu memang mereka suka seperti apa. Jadi bagus untuk awet muda, mengencangkan kulit seperti itu. Jadi memang ini produk, saya rasa ini yang lebih bagus lah, pas lah. Kalau untuk pembesaran bisa ke tidak? Maksudnya pori-pori saya kan kecil, urat saya kecil toh. Mungkin dia bisa bantu jadi urat jadi besar kah, begitu. Itu bisa enggak ya kakak? Ya nanti dicoba saja dulu. Iya, karena saya punya satu masalah besar tuh kalau saya pergi ke rumah sakit, mau suntik pakai jarum dewasa tuh tidak bisa, harus pakai bayi. Jadi saya urat nih kecil-kecil. Nah, gitu. Terus itu ada pertanyaan kah? Mungkin ada pertanyaan kah dari teman-teman? Belum ada ya?
Nah, proses pembuatan ini berapa lama kakak? Ini 1 hari saja bisa. Misalnya kita pembuatan, setelah itu ke cetakan. Cetakan tuh tunggu 24 jam. Misalnya Di dalam cetakan? Iya, tunggu sampai dia menyaring baik-baik toh. Pas keluar baru mulai bungkus. Tapi untuk penggunaannya itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan itu lebih bagus. Jadi bukan langsung bikin langsung pakai, bukan. Jadi tunggunya itu 2 minggu dulu. Oh begitu. Kayak begini ini kan. Jadi semakin keras kah atau apa kayak gitu ya? Iya, jadi dia lah. menyatu semua Menyatu. bahan-bahan dalam itu supaya dia menyatu lebih bagus seperti itu. Oh. Kalau yang dibuat langsung dari produksi saya kurang tahu, tapi kan ini handmade toh, pembuatan tangan sendiri. Jadi memang prosesnya seperti begitu. Jadi tidak pakai alat-alat yang modern yang besar atau apa kayak gitu. Tidak, Dia ini tradisional semua, pakai iya. tangan doang. Mm-hmm. Kakak ini orang otak ini. Aduh, otak deh rumah di mana? Rumah di mana ya? Oke. Kemudian sejauh ini kakak punya apa namanya manajemen pemasaran kak. Pemasarannya tuh sudah sampai di mana saja? Iya, kemarin kan memang awal mulai usaha ini kan dari Jayapura. Terus ada beberapa teman di Wamena juga memang sempat minta mereka mau jual kembali lagi, sempat kirim ke Wamena di kayak macam apa salon kah, seperti yang punya kawan LT punya seperti begitu di Jayapura kan, mereka sempat minta juga untuk mereka jual kembali lagi. Benar kakak. Terus dari Jayapura tiba di Nabire tidak lama, saya langsung naik ke Paniai waktu itu ya. Jadi ada sekitar 1 kardus kali lebih, karton mie sedap apa itu yang besar tuh. Iya. Sudah bawa ke Paniai habis saja gitu. Jadi pas kemarin dibilang nanti harus ada sampelnya. Iya betul. Padahal saya tidak ada barang ini lagi, tapi harus ada sampelnya. Jadi kemarin sore langsung jalan belanja di pasar, semua kumpulkan bahan-bahan dan saya mulai kerjakan. Iya itu sudah, maafkan aku. Haleluya. Oke, kemudian kakak, apa dia punya nama nih? Untuk produksi ini nih, ya pastinya di rumah sendiri lah ya. Iya, masih di rumah sendiri. Istilahnya home industry, kayak rumah produksi kan. Iya, seperti begitu. Iya, orang otak. Masih belum yang lebih ini, jadi masih merayap istilahnya seperti itu. Iya kakak, itu proses tuh adalah hasil sebenarnya. Hasilnya tuh adalah bonus saja. Iya toh? Saya bilang proses itu sebenarnya adalah hasilnya. Hasil sebenarnya adalah proses yang kita jalani selama ini. Kemudian hasil daripada proses itu merupakan bonus saja. Saya orang otak toh. Jadi dari yang bonus itu adalah hanya titipan saja. Kapan saya bisa hilang? Tapi kalau proses itu punya pengalaman, jadi kakak bisa buat di tempat lain lagi atau dengan cara lain lagi atau sudah cukup sampai di situ. Rege. Oke, kakakku. Kemudian bagaimana respon konsumen terhadap kakak punya ini? Dari tadi kan ada yang bilang buat kulit licin. Kemudian apakah ada yang mungkin komplain, marah kah? Oh iya. Oke, aduh, sayang minta maaf, saya ngopi lagi. Iya, yang lain minta maaf ya. Maaf kami kita minum lem. Kopa. Kopinya pakai cinta, jadi rasanya memang enak. Ya. Iya, kalau sejauh ini untuk komplain masih belum ada. Oke. Tapi untuk kayak macam saran, memang banyak yang bilang terus saya harus kembangkan, terus katanya mereka senang begitu, setidaknya ada orang asli putri daerah kan seperti itu bisa buat seperti begini, jadi terus kembangkan terus. Benar kakak. Lebih ke ini sih kayak saran-saran positif saja untuk sejauh ini sekarang. Saran tuh langsung kasih uang boleh.
seperti itu. Iya. Terus banyak juga yang bilang katanya mereka cocok gitu. Oke. Ya puji Tuhan seperti itu. Iya kakak, saya juga akan coba. Karena sejauh ini tuh saya punya muka tuh tidak pernah cocok dengan sabun apapun. Jadi saya cuma biasa tuh mandi pakai air saja. Kalau pakai sabun saya tes macam yang merek-merek lain itu langsung banyak ini apa jerawat-jerawat. Jadi saya coba nanti. Semoga ini saya dapat bayar. Ya semoga cocok saja. Iya kakak, benar sekali. Maksudnya kan setiap orang itu kan dia punya apa hormon kan berbeda-beda toh. Ada yang bisa menerima sesuatu yang produk, misalnya produk ini kan ada badan atau ada kulit yang bisa menerima produk tertentu, ada juga yang tidak. Jadi semoga saja cocok. Benar kakak. Berarti sapu hormon tidak baik. Tidak juga sih. Benar Tergantung. tapi. Iya betul. Misalnya kalau macam contoh sabun ini cocok untuk sapunya kulit, belum tentu cocok untuk beta atau yang lain juga seperti begitu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda seperti itu. Iya kakak. Kalau sampai sekarang sudah ada beberapa varian. Sementara masih 3, buah merah, wortel campur pepaya sama ini mentimun. Tapi saya persiapan juga untuk bikin kopi lagi, sabun kopi. Mungkin Enauto bisa membantu toh. Iya, kalau bisa jadi mitra untuk kerjasama mungkin kita bisa sama-sama. Keren kan bos, mungkin kalau bos ada nonton. Jerman di sini. Oh, iya. Saya pikir Rica juga bagus kakak. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Biar kita pakai langsung pedis kakak, pedis. Pakai di daerah. Ampun nih. Tidak kakak, mungkin bisa tambah lidah buaya. Bisa, tapi sejauh ini saya masih berpikir untuk bikin dari bunga wagadei dulu. Wagadei putih Yang itu itu wanginya. tuh? Wagadei. Iya. Karena bunga wagadei ini kan dia tidak tumbuh di semua tempat. Iya. Tidak tahu kalau daerah dingin kayak Wamena, Puncak itu adakah tidakkah? Saya tidak tahu. Tapi memang dia tumbuhnya hanya di dataran tinggi toh. Jadi sejauh ini masih pikiran untuk bikin sabun dari bunga wagadei. Iya. Kalau yang lain-lain masih belum pikir sampai situ. Iya kakak. Pelan-pelan ya kakak. Pelan-pelan. Kami selalu bersama kakak. Meski kami tidak bantu uang, tapi ya semangat kakak, semangat begitu saja. Amin. Itu sudah lebih dari cukup sayang. Siap. Tahu lah kita bisa dapat suntikan dana dari mana kayak gitu. Ada tanggapan dari Oh iya. Hasanuddin Krishna di Manokwari. Oh iya sayang, halo. Dia kan perempuan cendrawasih yang luar biasa. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih untuk Krisna yang selalu ada untuk kita. Terus ada pertanyaan lagi di Facebook dari Eti Farida Lestari. Ini dari Klaten. Ini dia bilang bisa tahu ingredient sabunnya kakak. Iya, ingredient itu kayak macam dia punya apa bahan-bahannya seperti itu. Ya siapa namanya? Lestari. Lestari kah? Dari Eti dari Klaten. Halo Eti dari Klaten, terima kasih. Ya, ini ingredientnya itu terutama yang pertama dari sari buah. Terus ada beberapa campuran minyak sama NH2 itu untuk menghasilkan busa. Jadi semuanya masih dari bahan alami seperti itu dan masih handmade. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Eti. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya. Kakak. Jadi mungkin saya tanya lagi soal bahan-bahan kosmetik kemudian yang lain-lain itu kan dia mempunyai standar nasional atau izin atau apalah dia punya nama itu BPOM apa BPOM kayak itu. Apakah sudah ada atau belum? Kalau belum, apakah kakak sudah mulai untuk mencoba untuk dapatkan itu?
Iya. Ya memang kemarin juga pas di PON banyak yang tawarkan dari Timika, dari Jayapura juga untuk datang jualan di standnya mereka. Cuma keterbatasannya dari BPOM itu. Iya. Jadi memang sejauh ini masih sedang mempersiapkan untuk harus urus BPOM supaya memang itu adalah salah satu syarat untuk memenuhi bisa sampai keluar. Kalau misalnya kita mau penjualan bukan hanya seputaran Papua, tapi itu bisa sampai keluar. Jadi kalau dengan ada surat halal atau BPOM itu akan semakin memudahkan kita untuk pemasaran penjualan. Jadi memang sejauh ini sedang diusahakan tahun besok awal itu sudah harus ada seperti itu. Amin kakak, luar biasa kakak, tidak gampang. Kakak sejauh ini kakak punya usaha-usaha yang kakak sudah jalani nih, apakah itu pribadi sampai pada kakak sudah, saya kira yang kakak jual ini mungkin di kalangan kami perempuan khususnya sudah tahu, apakah ada suntikan, maksudnya bantuan dari mungkin Pemda. Iya, atau dari pihak lain untuk membantu kakak, atau memang kakak jalan sendiri dari hasil dari kakak punya? Sejauh ini masih dari sendiri. Semua itu karena yang tadi itu, cuma karena motivasi kakak yang ingin buat sesuatu yang baru, maksudnya untuk memotivasi teman-teman kaula muda Papua supaya buat sesuatu yang berbeda atau ya seperti ini. Jadi motivasinya itu saja. Jadi uang apa segala macam untuk sejauh ini masih belum ada dari bantuan Pemda atau apa, semua dari saku sendiri seperti itu. Iya. Apakah ada upaya untuk ke tahap itu atau tidak kakak? Sebenarnya jika kita memulai sesuatu yang kecil itu karena ada pemikiran yang besar seperti itu. Betul. Jadi memulai dari yang kecil, sebenarnya ingin yang lebih besar sampai ke sana, tapi memang keterbatasan dana, akhirnya masih yang handmade, masih yang home industry sejauh ini, dan memang butuh bantuan dari Pemda atau dari pihak-pihak yang ya seperti itu, butuh mungkin bisa melengkapi bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat supaya membuat dalam jumlah yang lebih banyak seperti itu, supaya lebih mudah lagi, dan saat pemasaran pun bisa menjangkau sampai ke sejauh ya seperti itu. Betul kakak, semoga kakak, amin. Amin kan. Tolong ya orang-orang dalam bantu kakak. Orang dalam mana nih? Terserah yang ada nonton kak, yang ada di sini kak, orang dalam. Orang ada di sini. Jadi ada salah satu pejabat dari salah satu kabupaten yang berada di Mipago datang bersama kami di sini. Semoga kakak bisa membantu. Gitu. Oh iya. Respon balik dari Hasanuddin tadi. Iya. Sabun wajah bagus yang dari Pepaya untuk kulit wajah yang bagus, mencegah wajahnya. Oke baik. Terima kasih Hasanuddin. Berarti memang betul usah manfaat dari sabun pepaya toh untuk lebih banyak tuh biasa perempuan tuh yang muka lebih banyak berminyak karena terlalu banyak aktivitas kah? Iya. Jadi ya terima kasih lagi Hasanuddin buat masukannya. Iya. Ini kawan, ini bukan hanya pepaya tapi dia ini campur dengan wortel. Jadi tambah andalan lagi, tambah kencang ya. Ya seperti itu. Tapi memang kalau wortel terus yang pepaya itu dia bagus untuk kayak kulit-kulit sawo matang, terus kulit-kulit yang coklat memang. Kalau hitam kayak saya begini apalah daya aku. Ini bukan hitam, ini lebih ke coklat. Ah gitu. Iya kakak, jadi sejauh ini tuh satunya tuh harga berapa? Sabun itu harga berapa? Kemudian waktu itu kakak jual apa? Lipstiknya lagi ada, minyak rambut, itu tuh. Gitu. Iya, kalau sabun sejauh ini saya jual satu per batangnya 25.000, tidak mahal.
25.000 ya untuk setara, untuk yang setara handmade yang buatan sendiri, Iya. bukan produk dari ini tapi memang dari pembuatan tangan masih 25.000. Iya kakak, betul, itu harga standar untuk yang Standar. begini. Saya sepakat sekali. Jadi dia punya harga 25.000 kawan-kawan. Yang mau silakan pesan langsung ke kakak Darah. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada pertanyaan dari Yang di luar mungkin? Tanyanya bebas, boleh status juga boleh. Astagfirullah. Bahasa saya ini yang Ria. Iya. Silakan. Semua sama. Memang cara pembuatannya buah merah ini lebih sulit, maksa memakan waktu terus ini, tapi ya sudahlah, saya samakan warna saja, samakan harga saja. Untuk tingkat pembuatannya iya, bukan sulit tapi bagaimana ya, lebih capek kan istilahnya, makan waktu, makan tenaga. Soalnya ini kan diramas-ramas lagi. Iya, rebus lagi betul, dulu. belayan kasih sayang ini kan. Iya, seperti harus disentuh-sentuh, diramas-ramas lagi. Iya, betul. Gitu. Seperti itu. Iya, silakan. Baik Ibu. Silakan Ibu. Bisa mau minum. Terus juga yang pertama, yang kedua bisa sampai tahu dia punya campurannya itu mungkin ada keluarga kah, ada guru kah, ada orang yang motivasi akan datang. Nah, terus itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kemarin saya beli juga minyak rambutnya. Puji Tuhan bagus sekali. Ya. Terus tambah tingkatkan. Puji Tuhan. Dan sabunnya juga kemarin dikasih bonus, bagus sekali. Bonus jadi bagus Iya. sekali. Bonus jadi bagus sekali. Dan saya salut sama kakak bisa motivasi sama kita orang-orang Rago. Dan kalau nantinya ada kayak begini, kita bisa belajar bersama. Iya. Dan salut sama Kaderin yang bisa membagi kita dengan seperti live begini, jadi kita bisa tahu ada orang-orang, ada perempuan-perempuan yang bisa menghasilkan dari pekerjaan kita sendiri. Iya. Terima kasih. Terima kasih kakak Eltin Boma. Kalau situ bilang kakak, kalau saya panggilnya adik, jadi Itu sudah. mungkin saya langsung saja. Iya, langsung saja kakak. Iya, memang ini sempat tadi di awal sempat kami bahas, tapi memang karena terlambat jadi iya. Pertama itu hanya ini saja, lahir dari karena suka hobi. Jadi awal-awal dulu memang saya suka racik-racik kayak hand body, racik sabun. Tapi dari sabun-sabun yang sudah ada, dari produk yang dari orang lain, terus saya bikin sendiri, racik. Terus dari situ lahirlah sebuah pikiran bahwa ingin membuat produk, tapi bukan dari produk yang sudah ada, dari yang bahan mentah menjadi sesuatu yang produk yang bisa dipakai seperti itu. Jadi ya sudah, mulai dari situ mulai menggali informasi, mencari informasi sampai baca di artikel, di YouTube dan segala macam akhirnya. Tapi awal-awal memang sempat gagal juga. Di Jayapura itu satu plastik besar kah yang warna hitam itu penuh, saya buang itu. Itu pun saya masih bikin lagi itu berapa kali, gagal lagi, buang lagi, gagal lagi, buang lagi, sampai saya memang yang terdiam selama 1 minggu atau 2 minggu waktu itu. Baru mulai tenangkan hati, pikiran, buat lagi, saya cari dia punya
kalkulator pembuatannya itu penghitungannya seperti apa semua. Dari situ baru pas jadi. Sudah dari situ ada seperti kakak Milka Gobai, terus Made Mince Yumai, terus teman Marlin C Gobai yang ada di Jayapura. Sudah saya jalan bagi-bagi saja secara gratis. Masa baginya itu karena rasa bersyukur ini sudah jadi, berarti ini sudah. Jadi ya sudah. Jadi seperti itu. Masa awal belajarnya itu seperti itu. Dari hobi dulu sampai akhirnya. Gitu sayang. Jadi terima kasih lagi, masa puji Tuhan minyaknya sudah cocok, bisa. Jadi tapi ada yang kemarin memang ada yang tidak cocok, seperti yang tadi saya ada bilang tuh, setiap orang itu kan punya hormon, terus penerimaan sesuatu dari luar itu kan berbeda-beda tuh kulit. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Jadi kalau yang cocok ada di Paniai juga beberapa orang sampai ke Tombe banyak mereka pakai minyak itu katanya langsung bagus, terlepas seperti itu. Wow. Banyak yang bisa cocok, ada yang tidak seperti itu. Tapi kalau cocok terima kasih juga. Benar kakak. Tergantung kepada hormon lagi. Terima kasih kakak. Apakah ada pertanyaan dari ini kah, dari luar kah? Yang perempuan terus sekarang yang laki-laki lagi. Dari Yugo Buito 12 bukan sukses kakak. Terima kasih adekku sayang. Udah. Iya, jadi kakak mungkin untuk bukan terakhir juga kakak bisa promosikan kakak punya ini sabun-sabun ini kayak kawan-kawan di dalam. Iya. Kayak gimana maksudnya? Kayak gimana? Kawan-kawan, jadi ini begini. Jadi kalau mau ini hubungi saya di sini. Oke, untuk teman-teman yang masih bersama kami sejauh ini, jadi semua produk sabun yang saya buat ini, di sini ada sabun ketimun, ada wortel campur pepaya, terus buah merah. Nanti besok-besok lagi berencana untuk buat yang kopi, sabun kopi. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Nagire, bisa langsung hubungi saya atau tidak, nama Facebook saya itu Papuana Freedom Nawipa. Bisa add di situ, bisa inbox. Nanti kalau mau misalnya beli produk bisa langsung tanya-tanya di situ. Pasti saya akan jawab seperti itu. Siap kakak. Terima kasih. Iya. Harganya masih 25.000 standar. Masih. Jadi yang berminat silakan hubungi kakak saya. Oke kakak, yang terakhir harapan untuk kakak punya pribadi sendiri bagaimana, kemudian lebih luas lagi ke kita punya orang Papua dan khususnya untuk perempuan Papua. Oke. Untuk pribadi ya, untuk pribadi saya begini sudah maksa kita ada untuk menjadi berkat bagi orang lain seperti itu. Kita menjadi motivasi bagi orang lain, dan untuk produk ini bukan hanya saya untuk pribadi, bukan hanya sebatas saya membuat untuk mencari uang, bukan, tapi dari sini bisa melahirkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran atau memberikan motivasi lebih kepada memuaskan pelanggan seperti itu. Jadi mereka merasakan manfaat dari apa yang saya buat. Jadi bukan hanya sebatas produk dan uang, bukan itu, tapi lebih kepada itu, seperti itu, lebih kepada motivasi dan manfaat. Terus untuk teman-teman perempuan Papua, saya sarankan tapi mau bilang bahwa kita perempuan lebih umumnya dan lebih khususnya perempuan Papua, kita itu seperti anak panah di tangannya Allah yang siap untuk dilepaskan seperti itu. Jadi kita punya ide yang luar biasa. Kita itu perempuan yang kuat yang sudah Tuhan ciptakan. Kita bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa seperti itu. Jadi bukan hanya kodratnya kita melahirkan anak, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita lahirkan seperti itu. Jadi
terus menggali potensi dalam pribadi kita bahwa kita dilahirkan di bumi ini dengan satu tujuan dan kita capai tujuan itu. Kenali kita punya diri sendiri, dan untuk semua teman-teman kaula muda yang ada di seluruh pelosok tanah Papua maupun luar maupun di mana saja kita berada, teruslah berkarya, jangan pernah patah semangat. Terus buat sesuatu yang di luar daripada rata-rata seperti itu. Mungkin ya seperti itu. Siap. Terima kasih kakak saya, kakak Darmince Nawipa. Herman, sudah terada lagi? Ada tanggapan dari Eti respon balik. Dia bilang sepertinya pertanyaan saya sudah direspon ya. Sayang sekali masih ada kendala suara. Terima kasih kakak selalu berbesar hati buat setiap usaha yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Papua. Ini very good. Salam dari Selatan. Ini dari kata Eti. Eti Lestari. Oke. Di Instagram dari Hasanuddin juga. Dia saran buat kakak, kalau tidak laku coba jual di dinas pemberdayaan perempuan dengan produk unggulan atau bagi-bagi di anak sekolah, jangan buang kakak. Ini model promosi juga. Siap. Iya. Terus ada juga dari kakak Charles Toto yang biasa promosikan makanan-makanan lokal. Kakak kita. Ada di mana Pak? Oke, jadi Sudah? oke, terima kasih. Oke, baik, sudah kalau begitu terima kasih banyak untuk semua kawan-kawan yang sudah mengikuti kita di live streaming Emel Talk Cafe, baik di Facebook maupun Instagram. Kemudian terima kasih banyak untuk semua kawan-kawan yang ada di luar sini yang menyaksikan langsung bersama kita. Kita kasih koma lagi dulu, bagaimana? Ini ada respon lagi dari Mona Lisa Pascalina. Oke, tadi. Dia kan mantap sekali perempuan Papua. Salam manis dari Jayapura, sesama suap muda. Iya. Oke, thank you. Salam balik juga. Iya, tuh alumni Jogja. Dadah. Oke, kita akan jumpa lagi bersama saya pastinya di episode yang ke-9 bersama narasumber yang berbeda lagi, pastinya dengan perempuan. Terima kasih banyak untuk kakak Darmince, sudah berbagi pengalaman yang baik untuk kita. Akan menjadi sebuah langkah maju untuk kami perempuan Papua, kita perempuan Papua khususnya. Kita akan jumpa lagi di minggu berikut untuk 2 episode lagi, 9 dan 10, dan kita akan tutup dulu. Kita akan mulai lagi di awal tahun di 2022. Oke, terima kasih banyak. Ruang ini diciptakan untuk perempuan untuk belajar, berbicara, berkarya, dan berdaya bagi semua. Selamat sore untuk semua. Tuhan memberkati. Iya, bye. Bye. Koyong. Mwah, mwah, mwah. Aduh, lagu tuh langsung kan. Terima kasih kakak Alex yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Semua yang sudah. Iya, kasih mati sudah situ.